Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat mendengarkan di dalam firman Tuhan renungan kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita masih dapat bersama-sama mempelajari sekali lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terpuji Engkau yang begitu baik kepada kami sehingga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan memimpin dan melindungi. Sehingga kepada saat ini kami akan mengerti dengan baik firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, satu kesempatan. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Seorang pastor senior pernah berkata kepada saya bahwa pelayanan pastor sekarang jauh lebih mudah berbanding zaman-zaman mereka yang penuh dengan cabaran. Pastor senior itu pernah berhadapan suasana sangat menakutkan apabila penduduk kampung yang dia masuki pernah merancang untuk membunuhnya. Namun, rencangan jahat penduduk kampung yang marah atas pelayanannya gagal atas kuasa Tuhan. Namun seorang kawan saya dari Irian Jaya saat berkuliah di Indonesia pernah menceritakan para misionari dari Barat maupun Indonesia sendiri banyak yang menjadi korban oleh penduduk kampung yang pada zaman itu masih kanibal atau memakan orang. Bukan mudah menyatakan kabar baik tentang Tuhan. Setan sentiasa membentangkan 1001 macam halangan untuk menggagalkan misi Tuhan kepada manusia yang berdosa. Rasul Paulus, salah satu tokoh Alkitab yang begitu banyak menderita dalam usaha memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar tentang Yesus Kristus. Ia banyak melakukan perjalanan yang jauh dan sukar dalam melintasi dunia. Ia menceritakan pengalamannya yang sangat menegangkan. Kapalnya karam, ia dipenjara, didera, dilempari batu, dipukul, kelelahan, kelaparan, kedinginan, dan dalam bahaya. 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 28. Selama 2000 tahun pelayanan penginjilan, sudah banyak lelaki dan wanita yang cukup berani telah meninggalkan kampung halaman mereka untuk memberitakan Kristus ke daerah-daerah terpencil, terprimitif, dan juga berbahaya. Banyak yang kehilangan nyawa, yang lainnya menderita penganiayaan. Di banyak bagian dunia pada masa ini, orang yang bercakap secara terang-terangan tentang Yesus boleh mengalami penderitaan, dimasukkan ke penjara, dan bahkan diancam bunuh. Bila kita merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita, pengorbanan apapun yang kita buat untuk membawa orang lain kepadanya setimpal dengan harganya. Kiranya timbul dalam hati kita hasrat untuk melayani jiwa-jiwa, keinginan untuk menyelamatkan yang tersesat. Kesempatan seperti ini di mata Tuhan adalah darahnya, nyawanya sendiri, demi keselamatan setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika kita membuka hati untuk Tuhan, Dia membuka mata kita melihat mereka yang tersesat. Saudara yang terkasih, satu kesempatan saat ini, jika saudara mendengar firman Tuhan ini, dan Tuhan sedang menggerakkan hati saudara-saudara untuk masuk dalam pelayanan, keluar daripada zon selesa dan pergi melayani,
Jangan keraskan hati saudara-saudara. Tuhan sedang menggunakan kamu untuk melakukan pelayanan. Semoga dengan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Satu kesempatan yang Tuhan berikan adalah untuk sama-sama melayani orang yang ada di luar sana yang sedang menunggu kehadiran saudara-saudara. Semoga kita terus diberkati dan terus melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bersyukur karena firman ini membawa kami untuk masuk dalam pelayanan. Kami orang yang lemah, kekurangan, tetapi kami mohon Tuhan campur tangan sehingga kami akan memperlihatkan Tuhan dalam pelayanan kami, dan kami tidak kelihatan lemah karena ada Tuhan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.